Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Aril Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan penerapan Six Sigma dalam minimasi cacat produk souvenir pada home industri mata kayu ART. Yang pertama ada abstrak. Mata kayu ART adalah pusat penjualan souvenir dan furnitur unik. Produk unggulannya yang terbuat dari kayu pinus adalah plakat, jam duduk, jam dinding, dan lain sebagainya. Industri rumahan mata kayu ART didirikan pada pertengahan tahun 2018, berlokasi di Jalan Karya, Kecamatan Panam, Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jumlah produk cacat dan mengukur tingkat sigma serta menentukan faktor-faktor penyebab produk cacat sehingga dapat memberikan saran perbaikan kepada perusahaan dengan mendesain ulang SOP untuk mengurangi cacat atau kerusakan. Metode yang digunakan adalah metode Six Sigma dengan langkah-langkah define, measure, analysis, improve, dan control atau DMAIC. Pendahuluan. Six Sigma adalah visi peningkatan nilai menuju tujuan 3.4 kegagalan per sejuta peluang DPMO untuk setiap pertukaran item, barang atau jasa, bekerja menuju nol cacat atau nol kegagalan. Six Sigma menggunakan alat statistik untuk mengidentifikasi beberapa faktor permasalahan yang terjadi. Siklus DMAIC merupakan proses kunci untuk peningkatan secara kontinu menuju target Six Sigma. DMAIC dilakukan secara sistematik berdasarkan ilmu pengetahuan dan fakta. Metodologi penelitian ini dilakukan berdasarkan metode tahapan Six Sigma, yaitu DMAIC, define, measure, analysis, improve, and control. Untuk melakukan analis, maka perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Menentukan prioritas masalah. 3. Menentukan critical to quality atau CTQ. 4. Menghitung DPMO dan level sigma. 5. Mengidentifikasi akar penyebab masalah. 6. Mengidentifikasi solusi perbaikan. 7. Perancangan SOP proses produksi souvenir. 8. Perbandingan jumlah cacat pada produk souvenir setelah perbaikan. Hasil dan pembahasan. 1. Define adalah tahap awal dalam metodologi Six Sigma yang bertujuan untuk mendefinisikan masalah dan tujuan. Mendefinisikan masalah. Pendefinisian ini dilakukan untuk mengetahui jenis produk yang sering mengalami cacat saat produksi souvenir di home industry mata kayu ART sebagai berikut. Ada diagram jumlah cacat produk. Berdasarkan dari diagram di atas bahwa jenis produk yang sering mengalami kecacatan adalah produk plakat, produk jam duduk, dan produk gantungan kunci. Maka ketika jenis produk ini menjadi perhatian untuk segera diperbaiki karena jenis cacat yang ditemukan seperti tabel berikut ini. Tabel 1, jumlah cacat pada produk souvenir. Jenis produk yang pertama dasar plakat. Jenis cacat patah ada 24, yang retak ada 22, bentuk tidak konsisten ada 6, total 52. Yang kedua jenis produk gantungan kunci, yang patah 11, yang retak 3, bentuk tidak konsisten 13, total 27. Jenis yang ketiga jenis produk jam duduk. Jenis cacat yang patah ada 7, yang retak ada 5, bentuk tidak konsisten 8, total 20. B. Menentukan prioritas masalah. Menentukan prioritas masalah dilakukan bertujuan untuk mengetahui jumlah cacat dengan menggunakan diagram Pareto sebagai berikut. Berdasarkan dari diagram Pareto di atas diketahui bahwa jenis cacat yang berada di bawah kumulatif 80% adalah patah dengan persen kumulatif 42% dan retak dengan persen kumulatif 73%. 2. Measure. Menentukan critical to quality atau CTQ. Critical to quality merupakan elemen dari proses atau kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian kualitas yang diinginkan. Berdasarkan dari tahap define didapatkan 2 nilai CTQ, yaitu patah dan retak. B. Menghitung DPMO dan level sigma. Berikut ini cara perhitungan untuk mendapatkan level sigma. 1. Perhitungan nilai defect per unit.
dengan rumus DPU sama dengan total produk cacat dibagi dengan total produksi. Yang kedua, perhitungan total opportunity atau top dengan rumus top sama dengan total produksi dikali jumlah CTQ. 3. Perhitungan nilai defect per opportunity atau DPO dengan rumus DPO sama dengan total produk cacat dibagi dengan top. 4. Perhitungan defect per million opportunities atau DPMO dengan rumus DPMO sama dengan DPO kali 1 juta. 5. Perhitungan tingkat sigma dengan rumus tingkat sigma norm sin V 1 dikurangi DPMO dibagi 1 juta ditambah 1,5. Tabel 2. Berikut ini hasil dari perhitungan untuk mendapatkan level sigma. Diketahui jenis cacat yang pertama patah dengan level sigma 3,73. Yang kedua jenis cacat retak dengan level sigma 3,85. Yang ketiga ada analis. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh dari tahap measure untuk mengetahui akar penyebab dan faktor-faktor penyebab masalah serta mengidentifikasi alternatif solusi perbaikan. A. Mengidentifikasi akar penyebab masalah. Berikut analisa akar penyebab masalah dari cacat atau reject, patah dan retak dengan fishbone. Di sini ada gambar fishbone retak pada souvenir. 4. Improve merupakan tahap melakukan kesimpulan mengenai hasil dari diagram sebab akibat berdasarkan unsur penyebab, defect, faktor penyebab, dan usulan perbaikan menggunakan 5W+1H. A. Mengidentifikasi solusi perbaikan berdasarkan hasil dari 5W+1H bahwa tidak semua rekomendasi dapat diimplementasikan ke perusahaan, seperti pembelian satu mesin pemotong karena biaya yang dikeluarkan cukup besar. 5. Kontrol. Pada tahap kontrol ini akan dijelaskan dalam bentuk masukan untuk perusahaan dalam hal yang diharapkan dengan tanpa adanya cacat yang terjadi atau zero defect. A. Perancangan SOP proses produksi souvenir. Tabel 3. Usulan perbaikan SOP home industry mata kayu ART. Masalah utama defect patah. Faktor penyebab yang pertama ada manusia. Dengan implementasi 1. Memberikan arahan kepada pekerja agar dapat bekerja dengan hati-hati dan lebih teliti serta sesuai prosedur kerja. 2. Mengawasi setiap proses produksi dan memberikan waktu istirahat untuk bekerja. Faktor penyebab yang kedua ada mesin. Implementasi 1. Menjadwalkan produksi dengan sebaik mungkin agar tidak berantakan. 2. Mengistirahatkan mesin agar tidak terlalu panas. 3. Mengecek dan membersihkan mesin sebelum dan sesudah menggunakan mesin. Faktor ketiga metode. 1. Melakukan perawatan rutin serta proses pemotongan sesuai SOP. Faktor keempat material. Implementasi 1. Pemilihan kayu dengan kualitas baik. Faktor yang terakhir ada lingkungan. Implementasi 1. Menyediakan gudang untuk menghindari penumpukan kayu. 2. Menghindari perletakan kayu di dekat dengan tembok. 3. Rutin membersihkan lantai sebelum dan sesudah bekerja untuk menghindari debu atau sisa serpihan kayu yang masuk. 4. Menghindari pengeringan tiba-tiba pada kayu jika kayu dalam keadaan basah. 5. Penggunaan obat jamur kayu jika terjadi penjamuran pada kayu. 6. Tidak meletakkan kayu langsung menghadap sinar matahari dan tidak meletakkan kayu di tempat yang lembab. B. Perbandingan jumlah cacat pada produk souvenir setelah perbaikan. Setelah implementasi usulan perbaikan SOP selama 3 hari yang dilakukan pada tanggal 9, 10, dan 11 September 2021 dapat disimpulkan bahwa produk souvenir gantungan kunci masih mengalami cacat produk sebanyak 2 kali dan jam duduk sebanyak 1 kali. Artinya usulan SOP
tersebut belum maksimal diterapkan pada perusahaan. Hasil setelah dilakukan implementasi usulan perbaikan SOP yang diterapkan pada tanggal 14 September 2021 yaitu sebagai berikut. Tabel 4 jumlah produksi dan cacat pada tanggal 14 September 2021. Jenis produk plakat, jumlah produksi 2, jumlah cacat tidak ada. Jenis produk gantungan kunci produksi 50, jumlah cacat patah 1. Jenis produk jam duduk, jumlah produksi 1, jumlah cacat tidak ada. Total produksi 53, jumlah cacat yang patah 1, jumlah cacat yang retak 0. C. DPMO dan nilai sigma setelah perbaikan. Setelah melakukan implementasi SOP, maka didapatkan jumlah produksi dan jumlah cacat pada produksi souvenir home industri mata kayu ART sebagai berikut nilai DPMO dan nilai sigma setelah perbaikan. Tabel 5 perbandingan level sigma. Level sigma patah sebelumnya implementasi sebelum 3,73, sesudah 3,79. Level sigma yang retak sebelum 3,85, sesudah 4,18. Kesimpulan, berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jenis produk cacat yang sering menjadi prioritas terdapat 3 jenis dari 15 produk yang diproduksi, yaitu produk plakat, produk gantungan kunci, dan produk jam duduk. Sedangkan jenis cacat yang menjadi prioritas pada produk souvenir adalah jenis cacat patah dan jenis cacat retak. Dalam menentukan jumlah cacat produk didapatkan dari nilai CTQ, yaitu patah dan retak. Nilai sigma dihasilkan dari perhitungan nilai DPMO. Hasil dari nilai DPMO patah yaitu sebesar 13.003 dan retak yaitu sebesar 9.288. Sedangkan nilai sigma patah yaitu sebesar 3,73 dan retak yaitu sebesar 3,85. Faktor-faktor penyebab terjadinya patah dan retak disebabkan oleh manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan, serta mengusulkan solusi perbaikan untuk mengurangi jenis cacat patah dan retak pada produk souvenir. Perancangan SOP dibuat berdasarkan dari usulan perbaikan yang kemudian implementasikan pada perusahaan. Maka hasil dari nilai sigma setelah perbaikan adalah 3,79 dan 4,18, yang berarti nilai DPMO pada cacat patah mempunyai peluang terjadinya cacat adalah 11.011 per 1 juta kesempatan, dan pada cacat retak mempunyai peluang terjadinya cacat adalah 3.681 per 1 juta kesempatan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.